Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia darinya. Kita masih bisa berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala ini dalam rangka untuk menuntut ilmu agama. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga beliau, para sahabat beliau, juga orang-orang yang senantiasa mengikuti kedua beliau hingga akhir zaman kelak. Alhamdulillah, Bapak sekalian, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pertemuan kali ini kembali kita akan melanjutkan pembahasan tentang puasa, ya, dari kitab Al-Fiqhul Manhaji ala Mazhab Syafi'i. Dalam kitab Fiqhul Manhaji yang dikarang oleh 3 ulama Syam dalam mazhab Syafi'i, ya, pembahasan tentang puasa di dalam mazhab Syafi'i. Sebagaimana yang telah berlalu, kita telah selesai dari pembahasan rukun-rukun puasa, syarat wajib dan juga syarat sah puasa. Di antara rukun puasa adalah niat, ya, di antara rukun puasa adalah niat. Dan kemarin dalam perkara niat ada berapa syarat? Ada berapa syarat dalam perkara niat? 3. Ya, ada 3 syarat sah atau syarat niat, itu ada 3. Tabyid, kemudian ta'yin dan juga takror. Di malam hari ditetapkan niat puasanya untuk puasa apa, dan juga takror, terulang, ya, terulang. Naam. Kemudian insyaallah pada pembahasan malam hari ini kita akan membahas tentang pembatal-pembatal puasa, ya, pembatal-pembatal puasa. Dan bab ini, Bapak sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah bab yang paling banyak mengandung khilaf, ya, bab yang paling banyak mengandung khilaf di antara ulama, terutama nanti ketika masuk ke dalam pembahasan yang kedua dari bab pembatal puasa ini, ya. Baik. Dan yang kita sampaikan ini adalah pembatal-pembatal puasa di dalam mazhab Syafi'i. Dan kita akan dapatkan bahwasanya dalam mazhab Syafi'i pembatal puasa itu sangat banyak dan juga lebih ketat, ya, lebih ketat dibandingkan dengan mazhab dengan sebagian pendapat seperti itu. Taib. Pembatal puasa, ya. Pembatal puasa yang pertama adalah makan dan minum. Makan dan minum. Dan ini jelas, ya, ini kesepakatan para ulama bahwasanya makan dan minum apabila disengaja maka membatalkan puasa. Ya, apabila disengaja maka membatalkan puasa. Sedikit atau banyak sama saja. Kalau dia sengaja memakannya, maka dia membatalkan puasa. Kalau tidak sengaja, maka tidak batal. Ya, kalau tidak sengaja maka tidak batal. Karena lupa contohnya, ya. Makan di siang hari ketika sedang berpuasa karena lupa, maka tidak membatalkan puasa. Makan gorengan misalnya, makan apa? Ya, makan mie seperti itu, udah masak mie kan, habis 1 bungkus, Allahu Akbar, lagi puasa. Rezeki, itu rezeki. Kalau lupa, ya, tapi kalau lupanya lagi ngunyah, teringat, dilanjutkan, batal, ya, batal. Makan cabai, teringat puasa, gimana? Ya sudah, berhenti.
Boleh minum enggak pedesan? Enggak boleh. Ya. Jadi yaitu kalau enggak sengaja lupa seperti itu maka tidak membatalkan puasa. Adapun kalau sengaja maka dia batal. Ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nasiya wa huwa shaimun fa akala aw syariba falyutimma shaumahu." Barang siapa yang kalau dia berpuasa kemudian dia lupa lalu dia makan dan minum, maka hendaknya dia sempurnakan puasanya, dia teruskan puasanya. Fa inna ma at'amahu Allahu wa saqah, karena sejatinya Allah Subhanahu wa taala yang memberinya makan dan minum. Karena sejatinya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan dia makan dan minum. Taib. Sebuah permasalahan. Kalau di siang hari bulan Ramadan kita melihat ada orang yang makan, mungkin keluarga kita atau teman kita ya di asrama kayak gitu, di awal-awal bulan Ramadan tidak terbiasa puasa kemudian dia makan. Apakah kita tahan untuk tidak makan ataukah kita biarkan karena sejatinya Allah yang memberikannya dia makan dan minum? Bagaimana? Biarin aja. Bisa jadi dia lupa atau diingkari, oh puasa kenapa makan? Diingkari apa didiamkan? Diingkari. Memang ada khilaf di antara ulama. Ada dua pendapat ya di antara fuqaha dan juga ahli hadis. Para fuqaha mengatakan diingkari, ya tetap diingkari. Kenapa? Ya ini seperti ketika kita melihat ada kucing bawa barang berharga dari tetangga kita misalnya. Dibawanya tetangga kita naruh ikan sebungkus di kursi. Ya, kemudian mau masuk rumah. Ikannya lupa, kita tahu itu punya tetangga kita tahu. Dibawa kucing. Biarlah kucing juga enggak kena taklif kok, enggak dosa. Kayak gitu, biarin aja. Anda tetap ditahan kucingnya, jangan sampai bawa ikannya seperti itu. Kias ini diambil oleh Syekh Utsaimin, ya, kias dari hal tadi. Maka kalau ada kemungkaran juga hormatul Ramadan, ya, menjaga kehormatan bulan Ramadan. Maka yang seperti itu tetap dihindari, ya, karena mengambil keumuman nahi mungkar, ya, keumuman nahi mungkar. Adapun yang beramal mengatakan dibiarkan saja, ini kalangan ahli hadis. Mereka berdalil dengan hadisnya atau dengan perbuatannya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ketika Ibnu Umar lagi puasa dan beliau makan, ya. Kemudian diingatkan. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Allah Subhanahu wa ta'ala amanillahu famana'tani. Allah Subhanahu wa ta'ala memberiku makan sedangkan engkau melarangku, ya. Jadi dari hadis ini para ahli hadis mengatakan dibiarkan saja. Maka mana yang kita ambil, ya wallahu alam, kami pribadi condong kepada yang pertama. Kenapa? Karena lebih hati-hati, ya, lebih hati-hati. Kita juga tidak tahu dia lupa atau enggak, ya, kita juga tidak tahu dia lupa atau tidak, maka lebih hati-hati juga, makanya kita ingkari. Naam. Ya. Baik. Kalau misalnya dia makan atau minum tapi bukan suatu makanan, batu dimakan, ya, kerikil seperti itu, ya, apakah membatalkan puasa? Nah, membatalkan. Kalau dia sengaja memakannya maka batal puasanya, ya, maka batal puasanya walaupun bukan makanan, ya, walaupun bukan makanan. Taib, ini yang pertama. Sekian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, ini pembahasan yang kedua, sebagaimana yang kami sebutkan tadi, banyak khilaf terjadi dalam pembahasan ini. Tapi kita akan sampaikan apa yang dipilih oleh penulis, ya, apa yang dipilih oleh penulis dalam mazhab Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Yang kedua ini termasuk pembatal puasa adalah masuknya ain. Ya, masuknya ain. Ain itu benda. Masuknya ain
dalam kurung benda, ya, masuknya ain dalam kurung benda ke dalam rongga tubuh, ke dalam rongga tubuh, dalam kurung al-jauf, dalam kurung al-jauf, ya, masuknya ain ke dalam rongga tubuh atau al-jauf melalui saluran terbuka, melalui saluran terbuka, al-manfazul maftuh, al-manfazul maftuh, ya, melalui saluran terbuka. Jadi ada 3 tadi, ya, masuknya ain melalui rongga tubuh, masuknya ain ke dalam rongga tubuh melalui saluran yang terbuka, ya, masuknya ain ke dalam rongga tubuh al-jauf melalui saluran yang terbuka, al-manfazul maftuh, ya. Ain benda. Apa yang dimaksud dengan benda di sini? Ya, benda itu semuanya. Benda itu semuanya. Tapi tidak termasuk ke dalam benda. Contohnya seperti angin, gas, ya, asap. Misalnya ada di jalan ada orang ngerokok, asapnya kita terhirup, bukan kitanya yang merokok. Kita tidak merokok, Pak. Ya, misalnya di jalan, di pasar seperti itu, lagi siang hari bulan puasa, bulan Ramadan, ada yang ngerokok, asapnya terhirup kita. Asap ini tidak termasuk, tapi nanti beda pembahasannya dengan orang yang merokoknya, ya, dibedakan dengan orang yang merokoknya, ya. Juga rasa, bau, contohnya kayak parfum, dicium baunya, itu bukan termasuk ain, ya, bukan termasuk benda, bukan termasuk benda, ya. Jadi keluar dari kata benda tadi, angin, gas, kemudian rasa, bau, ini keluar dari kata ain. Taib, al-jauf, rongga tubuh, ya. Apa yang dimaksud dengan rongga tubuh? Ya, rongga tubuh itu adalah bagian yang memproses makanan dan obat. Bagian tubuh yang memproses makanan dan obat. Al-jauf, ya, adalah bagian tubuh yang memproses makanan dan obat. Apa itu? Lambung dan otak, ya. Lambung itu untuk memproses makanan dan otak untuk memproses obat, ya. Otak untuk memproses obat. Nah, ya. Kemudian al-manfazul maftuh, al-manfazul maftuh, saluran yang terbuka, ya. Saluran yang terbuka itu mencakup 5 hal. Saluran yang terbuka mencakup 5 hal. Apa saja? Mulut, hidung, telinga, mohon maaf, lubang dubur atau lubang kemaluan, ini yang masuk keempat, ya. Lubang dubur atau lubang kemaluan. Satu lagi mata. Satu lagi mata. Al-manfazul maftuh, ya, disebutkan dalam mazhab Syafi'i ada 5. Telinga, mulut, telinga, kemudian hidung, kemudian mohon maaf lubang dubur atau lubang kemaluan, dan yang terakhir apa? Tadi mata. Ada 5. Ada 5. Ya. Maka kalau ada benda masuk ke dalam al-jauf, rongga tubuh, ke dalam otak atau ke dalam lambung melalui 5 saluran ini, puasanya batal. Puasanya batal di dalam mazhab Syafi'i, ya, puasanya batal. Taib. Apa acuan batalnya puasa ketika masuk ain ke dalam manfazul maftuh, ke dalam saluran ini? Karena saluran ini, ya, mulut, hidung, telinga, mata dan lubang, mohon maaf, lubang dubur dan lubang kemaluan ini ada batas awal dan batas akhirnya. Ada batas awal dan batas akhirnya. Maka apa acuannya dikatakan batal atau tidak? Ya. Maka di sini dikatakan bahwasannya untuk hidung, sekalian dimati oleh Allah Subhanahu wa taala,
batas awal bagian dalam hidung itu adalah sampai pangkal hidung, dari ujung, ya perhatikan dari sini sampai di batas mata, sampai di batas mata. Ini namanya muntahal khayshum, muntahal khayshum. Jadi kalau misalnya ada air masih masuk di sini, batal enggak? Batal enggak di sini? Enggak batal, ya, tidak batal. Tapi kalau sudah lewat sampai ke atas, maka membatalkan, ya, sampai ke dalam itu, sampai melewati ini, maka membatalkan. Ya. Itu batas acuan hidung, ya, pangkal luar, ini luar namanya, bagian luar, dan sisanya ini bagian dalam, ya, bagian dalam. Kalau masih di bagian luar maka tidak membatalkan, tidak membatalkan. Sejajar dengan apa? Sejajar dengan mata, ya, sejajar dengan mata. Taib. Kemudian mulut, ya, mulut. Batas luar bagian mulut itu adalah dari lidah, apa namanya, ujung gigi, ya, sampai pangkal huruf H. Kan huruf ini Pak, ketika kita belajar tajwid, ya, belajar tajwid itu ada namanya pangkal tenggorokan, tengah tenggorokan, akhir tenggorokan, ya. Ini yang paling bawah. Ini huruf apa di sini? H. Di sini huruf H sama A, ya, maka muncul huruf itu. Coba atau a, itu di sini di tengah. Kalau kho di atas, kho, ya. Ketika huruf kho, ketika makanan sampai di huruf kho, batal atau tidak? Belum batal. Kalau dimuntahkan, tidak membatalkan puasa. Sampai huruf H, ketika sudah sampai huruf H masuk ke dalam, walaupun dimuntahkan, batal puasanya. Batal puasanya. Itu acuan apa? Acuan di mulut, ya, acuan batas luar dan batas dalam di mulut, ya. Nah, ya, kita sebutkan yang dibawakan oleh Syekh di sini dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji sesuai dengan mazhab Syafi'i, ya. Jadi kita tahu ketat mazhab Syafi'i ini dalam masalah apa? Pembatal puasa, ketat, ya. Tadi kita sudah bicara apa? Hidung, kemudian mulut, ya, kemudian mulut. Taib. Kemudian telinga, karena telinga disebutkan termasuk al-manfazul maftuh, ya, termasuk al-manfazul maftuh. Walaupun ini bukan pendapat mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, tapi beliau jelaskan di sini, disebutkan dalam kitab, telinga termasuk al-manfazul maftuh yang dipilih oleh penulis. Jadi batas luarnya apa? Batas luarnya apa? Batas luarnya adalah yang terlihat ketika majelis takhotub. Yang terlihat ketika majelis takhotub. Maksudnya apa? Ketika lagi ngobrol sama teman atau ketika lagi ngobrol, terlihat, ya, masih terlihat. Intinya yang bisa kita korek ini Pak, itu kan masih terlihat, ya, masih terlihat. Nanti coba lihat telinga temannya, masih terlihat bagian yang terlihat. Ketika sampai situ, itu tidak membatalkan puasa. Tapi kalau sudah masuk ke dalam, itu membatalkan puasa. Jadi ngorek kuping dalam mazhab Syafi'i batal, ya, dalam mazhab Syafi'i, walaupun bukan mu'tamad, walaupun bukan yang mu'tamad. Afwan, walaupun ini apa namanya, nanti ada perbedaan dengan mazhab yang lain, ya, ada perbedaan dengan acuan titik dalamnya itu di mana. Tapi dalam mazhab Syafi'i masuk, ya, apa namanya, menggunakan korek kuping itu membatalkan puasa, ya. Ketat ini dalam mazhab Syafi'i, ya. Jadi ngorek kuping pakai tangan enggak apa-apa, enggak membatalkan, kecuali tangan antum seperti apa? Seperti cotton bud, ya, kecil, jari kelingkingnya itu batal sampai dalam soalnya. Tapi kalau ini enggak masuk, enggak bisa. Nah, kemudian batas awal bagian dalam dari dubur, ya, mohon maaf, batas awal bagian dalam dari dubur itu adalah bagian yang tidak wajib dibasuh saat mandi besar.
Ya terbayang ya Pak ya, bagian yang tidak terbasuh saat mandi besar. Ini batas awal dari bagian dubur yang tidak boleh dimasuki sesuatu. Yang tidak boleh dimasuki sesuatu. Ya, begitu juga dengan kemaluan. Ya, begitu juga dengan kemaluan. Jadi mohon maaf gimana ya, kadang-kadang kalau coba ya kita gimana gambar kita bayangkan seperti itu agak ini. Coba misalnya dibayangkan mohon maaf di bagian dubur itu ada bagian yang tidak wajib untuk dibasuh. Ya, tidak wajib untuk dikenakan air ketika mandi besar. Nah, di bagian itu mulai batas awalnya. Ketika dimasukkan, mohon maaf seperti obat, ya, obat ke dalam, mohon maaf lubang dubur, maka itu sudah masuk bagian dalam. Berarti hal ini apa? Membatalkan. Hal ini membatalkan puasa dalam mazhab Syafi'i, ya, dalam mazhab Syafi'i. Taib. Ya. Taib. Apakah masalah ini ada dalilnya? Masalah pembatal puasa ini apakah ada dalilnya pada bab yang kedua ini? Ya, tidak ada dalil secara eksplisit, secara sharih yang mengatakan ini sampai batas ini sampai batas ini, tidak ada. Ya, ini ijtihad dari Imam Syafi'i rahimahullahu taala berdalil dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Abu Dawud, ya, rahimahullahu taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, baligh fil istinsyaqi illa an takuna shaiman. Berlebih-lebihanlah dalam al-istinsyak. Apa itu istinsyak? Menghirup air ketika wudu, ya. Berlebih-lebihanlah, bersungguh-sungguhlah, berlebih-lebihanlah dalam menghirup air ketika wudu. Illa an takuna shaiman, kecuali ketika kamu sedang dalam keadaan berpuasa, ya. Ketika kamu sedang dalam keadaan berpuasa. Maka dari ini, ya, para ulama Syafi'iyah tentunya mereka mengkiaskan al-manfazul maftuh, ya, saluran-saluran yang lain, saluran-saluran yang terbuka yang bisa menuju ke lambung dan juga menuju ke menuju ke otak seperti itu. Ya, jadi ada 5 ini tadi sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya ini pendapat yang dipilih, ya, oleh penulis kitab ini. Ada 3 ulama besar Syam yang menulis kitab ini, dan ini pendapat yang dipilih oleh mereka, ya, hafizahumullah. Adapun dalam mazhab Imam Ahmad, ya, ini untuk perbandingan. Ini manfazul maftuh, saluran yang terbuka atau saluran yang terbuka ini bahwasanya dimati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini mayoritas ulama mengambil pendapat ini walaupun nanti mereka beda acuan titik dalam sama akhirnya di mana. Itu bedanya di situ. Titik acuan bagian dalam sama bagian luarnya itu berbeda. Ya, tapi untuk al-manfazul maftuh ini secara umum para ulama, mayoritas ulama mereka mengambil pendapat ini. Ya. Adapun Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala mengatakan al-manfazul maftuh itu ada 2, yang sampai kepada al-jauf itu 2, yaitu hidung dan mulut. Ya, ini perbandingan untuk hidung dan mulut. Ya, kalau dubur, lubang dubur tidak sampai kepada lambung seperti itu. Telinga apakah sampai kepada apa? Kepada lambung. Nah, wallahu alam, ya, wallahu a'lam. Kalau misalnya sampai maka tadi seperti yang dipilih oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala dalam mazhabnya, bahwasanya kalau sampai berarti termasuk al-manfazul maftuh. Dan kalaupun misalnya kita tidak beramal dengan apa yang telah ditetapkan di dalam mazhab Syafi'i, maka untuk kehati-hatian tanpa ada hajah lebih baik kita tinggalkan, ya, lebih baik kita tinggalkan. Kenapa? Karena khurujul minal khilaf, ya, khurujun minal khilafi mustahab, keluar dari khilaf itu disukai, ya, dianjurkan, ya, dianjurkan. Kalau misalnya kita bisa ndak untuk korek kuping, nggak ada hajat untuk itu, maka tinggalkan. Ya, ini karena berhubungan dengan keabsahan puasa kita, ya, berhubungan dengan keabsahan puasa kita. Ya, kalau misalnya memang benar-benar ada hajat,
ya bisa jadi ada yang berpendapat dengan pendapatnya Imam Ahmad rahimahullahu taala, maka tidak masalah. Maka tidak masalah, ini hanya untuk kehati-hatian. Ya, ini untuk kehati-hatian, tidak melakukan atau tidak memasukkan sesuatu kepada 5 saluran ini, ya. Naam. Taib, ada beberapa permasalahan, ya, ada beberapa permasalahan. Apabila masuk ke dalam tenggorokan, ya, contohnya seperti lalat, nyamuk, debu, seperti itu, apakah membatalkan puasa? Maka jawabannya tidak membatalkan puasa, ya, tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena hal seperti ini sulit untuk dihindari. Ya, misalnya lagi naik motor, mulut lagi terbuka, misalnya ngantuk nguap, tidak ditutup, ada hewan masuk, ya, tidak membatalkan, tidak membatalkan. Atau debu itu kan ada ainnya, Pak, ada bendanya, ya, debu itu kan ada ainnya. Tadi kita sudah bahas ain itu apa, ada bendanya. Ketika masuk dalam tubuh harusnya batal, tapi karena ini tadi selain tidak sengaja dan juga karena sulit dihindari, maka tidak membatalkan puasa, ya. Kemudian air liur, apakah membatalkan puasa? Air liur, ya, air liur tidak membatalkan puasa. Air liur tidak membatalkan puasa. Tapi ada syaratnya. Air liurnya tidak boleh bercampur dengan sesuatu yang bukan air liur. Air liurnya tidak boleh bercampur dengan sesuatu yang bukan air liur. Contohnya apa? Darah dari gusi. Ya, darah dari gusi. Keluar darah, maka ketika bercampur sama air liur tidak boleh ditelan. Kalau ditelan batal puasanya dalam mazhab Syafi'i. Dan juga contohnya seperti misalnya ada sisa makanan di dalam mulut, ya, sisa makan dalam mulut, subuhnya atau sahurnya makan kacang misalnya, kacang-kacang, ya, almond atau miti atau kacang tanah. Kemudian minum masih ada sisa dan sudah puasa, bercampur sama air liur, terasa, itu bisa dibuang, yang harusnya bisa dibuang. Ya, rasa kan kacang itu kadang-kadang ada sisa-sisa yang masih terasa seperti itu bisa dibuang. Nah, itu kalau dimakan tahu dan disengaja dimakan batal puasanya. Atau sisa daging misalnya nyangkut di giginya apa, ada daging seperti itu, dia tahu, ya, dia tahu, dan daging itu dimakan, ya, ketika lagi puasa, maka ini membatalkan. Kalau bisa diambil, ya. Naam. Lalu bagaimana dengan ingus atau dahak? Ingus atau dahak bagaimana? Di sini ada perincian, ya, ada perincian. Kalau ingus itu misalnya masih di bagian dalam, ya, di atas sini masih di bagian dalam, kemudian ditelan, nah, itu tidak membatalkan puasa, Adapun kalau ingusnya itu dari bagian dalam dihirup-hirup kemudian dipindahkan ke bagian luar mulut. Bagian luar tadi di mana? Mulut sampai mana? Huruf H. Ya, sampai huruf H. Dahak dihirup-hirup seperti itu, ditahan di mulut, kemudian telan. Ya, seperti itu. Ditelan, ya, dahak yang kuning hijau itu, ya, misalnya, ya. Dia tahan, ditelan. Maka ini batal. Kenapa? Karena sudah sampai di luar bagian apa tadi? Bagian mulut. Sudah sampai di luar bagian mulut, ya. Maka ya kalau dahak juga sebaiknya dibuang, ya, Pak, ya. Dahak juga sebaiknya dibuang, itu juga kotoran. Ketika puasa jangan ditelan, itu lebih kehati-hatian, ya, lebih hati-hati. Kalau lagi sholat gimana? Lagi sholat, lagi puasa, dahak. Lagi sholat, kemudian apa? Ada pilek, ada dahak. Lagi puasa, apa yang dilakukan? Ditelan. Ya, kalau lagi sholat, ya bisa menggunakan baju, Pak, karena dahak itu tidak najis, ya, itu tidak najis. Jadi bisa menggunakan baju, pakaian,
kain tisu kalau ada ya, atau tisu atau kain seperti itu bisa dilap di situ. Ya. Ada ditelan daripada ditelan. Kalau ditelan jadinya terjatuh ke dalam khilaf. Ada sebagian ulama yang contohnya mazhab Syafi'i membatalkan puasa. Juga sholatnya juga batal karena menelan sesuatu yang ada di bagian mulut. Ya tadi apa bahasanya, ketika lagi sholat di dalam mulut antum ada satu butir nasi di dalam mulut. Ya, batal enggak sholatnya? Enggak batal. Kalau di dalam mulut tidak batal. Ketika antum tahu ada nasi, terus dimain-mainin pakai lidah, ya, telan, batal sholatnya. Ya, naam. Jadi dari bagian luar tadi masuk ke bagian dalam, itu membatalkan sholat juga batal puasanya. Kalau dalam mazhab Syafi'i, makanya untuk keluar dari khilaf tadi, mending dikeluarkan, taruh di baju seperti itu ya, kayak gitu, atau di tisu, atau di pakaian seperti itu, tidak masalah, itu tidak masalah ya. Naam. Ini untuk lebih hati-hati, Naam. Taib. Kemudian permasalahan yang lain ya, matmadoh, kumur-kumur ya. Matmadoh, kumur-kumur, atau istinsyak yang masuk ke dalam tenggorokan, apakah membatalkan puasa? Ketika kumur-kumur ada sisa air masuk ke dalam tenggorokan, apakah membatalkan puasa? Maka dirinci. Bagaimana perinciannya? Yang pertama, kalau dia berlebih-lebihan ketika lagi puasa, dia berlebih-lebihan dalam istinsyak dan tidak sengaja tertelan, maka batal puasanya. Kenapa? Karena tadi Nabi SAW sudah melarang ya untuk seseorang dia berlebih-lebihan dalam istinsyak ketika lagi berpuasa. Ketika dia melakukan berlebih-lebihan saat sedang berpuasa, berarti dia yukhalifu sunnah, dia menyelisihi sunnah ya. Maka ketika menyelisihi sunnah, dia berlebih-lebihan, tidak sengaja tertelan, apa yang terjadi? Batal puasanya. Dia telah melakukan yang dimakruhkan dalam puasa, berlebih-lebihan dalam istinsyak. Kalau tertelan, maka batal puasanya. Yang kedua, kalau dia tidak berlebihan, ya, dia tidak berlebihan dalam istinsyak, maka apa? Maka tidak membatalkan. Kalau misalnya ada yang tertelan dan dia tidak berlebihan dalam istinsyak, maka tidak membatalkan puasanya. Ya, karena dia melakukan sunnah. Karena dia sudah melakukan sunnah. Nabi SAW memerintahkan untuk tidak berlebih-lebihan dalam istinsyak ketika puasa, dan dia sudah melakukan sunnah. Ya, taib. Ini permasalahan yang keempat. Kemudian permasalahan yang kelima, apabila ada sisa makanan di gigi lalu masuk ke dalam tenggorokan, ya, dalam tenggorokan, maka ini dilihat. Kalau sisa makanan itu tidak bisa lagi dibedakan, karena halus sekali, ya. Sisa makanan itu halus sekali, benar-benar halus, tidak bisa lagi dibedakan. Ini ada kayak sisa, ya kayak misalnya tadi kayak kacang atau nasi seperti itu ya, masih ada bekas, ada daging seperti itu kan bisa dibedakan. Tapi kalau betul-betul sudah halus, tidak bisa dibedakan lagi, maka ini dimaafkan dan tidak membatalkan puasa. Adapun kalau misalnya masih bisa dibedakan dan dia makan dengan sengaja, maka membatalkan puasa. Taib. Ya. Di sini Ustaz Fandi ya, Abu Syarifah hafizahullah taala, guru kami dalam mazhab Syafi'i, beliau membawakan beberapa permasalahan kontemporer terkait pembatal puasa. Ya. Di sini ada beberapa contoh dari permasalahan kontemporer yang membatalkan atau yang akan dibahas hukumnya, apakah membatalkan atau tidak membatalkan puasa. Yang pertama, rokok atau vape.
ya, rokok atau vape. Apakah membatalkan puasa? Dalam mazhab Syafi'i, vape atau rokok itu membatalkan puasa. Ya, dalam mazhab Syafi'i, vape atau rokok itu membatalkan puasa. Kenapa? Karena dari penelitian asap rokok itu ketika disedot dengan sesuatu dia menghasilkan apa? Ada kayak gumpalan. Ada seperti gumpalan warna hitam atau warna coklat seperti itu, yang mana itu adalah ain. Itu adalah ain. Ketika dihirup oleh seseorang, ya, dihirup dengan cara merokok, maka itu membatalkan puasa. Dan juga karena secara urf, ya, karena secara urf orang yang merokok itu disebut dengan syaribud dukhon, ya, orang yang sedang minum asap. Orang yang sedang minum asap, ya, syariba yashrabu, minum, ya, minum asap. Jadi secara urf disebut dengan syurbud dukhon, minum asap, ya, batal. Itu membatalkan puasa. Dan ini hanya berlaku bagi perokok aktif atau pasif? Aktif, ya, perokok aktif. Adapun perokok pasif tidak. Perokok pasif tidak, ya. Naam. Perokok pasif tidak. Pasif itu yang bukan merokok secara langsung, ya, yang terkena asapnya saja seperti itu. Adapun yang merokok langsung seperti itu, maka ini yang membatalkan puasa ketika sedang berpuasa. Kemudian yang kedua, Ventolin. Apa itu Ventolin? Ada yang tahu Ventolin? Inhaler. Azan? Sudah azan? Belum ya? 2 menit lagi? 2 menit lagi. Baik. Ya, kita lanjutkan sedikit. Ventolin inhaler. Ventolin inhaler itu obat yang dihirup oleh orang yang terkena penyakit asma. Ya. Obat yang dihirup oleh penderita asma. Ada yang pakai mungkin? Ya, mungkin dari santri ada yang pakai seperti itu. Yang dia ada apa? Ada isinya, ya, ada isinya seperti itu. Maka dalam mazhab Syafi'i Ventolin ini membatalkan puasa. Ya, dalam mazhab Syafi'i Ventolin ini membatalkan puasa. Kenapa? Karena ada ain. Ketika dihirup itu ada ain yang masuk ke dalam tubuh. Ketika dihirup ada ain yang masuk ke dalam tubuh, yaitu uap cair, ya, ada cairan seperti ini yang masuk ke dalam tenggorokan. Beda sama inhaler yang fix, merek, ya. Inhaler yang seperti ini, ya, ada di depan ada yang punya fix seperti itu, yang untuk hidung, ya, itu hanya apa? Berupa gas. Batal enggak? Tidak membatalkan, ya, tidak membatalkan. Kalau yang model yang dihirup inhaler itu yang dipakai untuk biasanya hidung tersumbat, ya, itu tidak membatalkan puasa, karena yang masuk ke dalam rongga tubuh hanya berupa aroma, bukan berupa ain. Hanya berupa aroma, bukan berupa ain. Tapi kita lanjutkan setelah azan. Nah. Sudah.
Baik, kita lanjutkan ya. Baik. Kemudian masalah yang lain ya. Contoh dalam permasalahan kontemporer yang disebutkan oleh Ustadz Fandi Abu Syarifah adalah penggunaan enema. Enema. Ada yang tahu enema itu apa? Hah? Enema? Enema itu obat yang ya, berupa cairan yang dimasukkan melalui anus, melalui dubur. Cairan ya, obat yang dimasukkan melalui anus, biasanya dalam rangka untuk memperlancar BAB. Dalam rangka untuk memperlancar BAB. Ya, dalam mazhab Syafi'i, enema ini membatalkan puasa. Enema membatalkan puasa ya karena tergolong ain yang masuk melalui saluran terbuka ya, melalui saluran terbuka. Naam. Kemudian keteter urin. Keteter urin, tahu itu keteter urin? Biasanya digunakan oleh orang yang tidak bisa pipis. Dimasukkan selang dari, mohon maaf, kemaluannya ya, supaya bisa pipis seperti itu. Ya. Supaya bisa buang air dengan normal. Itu namanya keteter urin. Bisa dicari di Google nanti, keteter urin. Alatnya kayak selang, dimasukkan dari kemaluan seperti itu ya. Jangan dipikirkan malah sakit nanti. Tapi ya seperti itu rasanya. Ya, dimasukkan dari kemaluan seperti itu. Maka yang seperti ini membatalkan tidak? Dalam mazhab Syafi'i membatalkan. Ya, dalam mazhab Syafi'i membatalkan puasa karena tergolong ain yang masuk melalui lubang kemaluan. Naam. Dalam bahasa Arab ini disebut dengan ihlil. Ya, lubang kemaluan itu ihlil. Ya, naam. Kemudian ada namanya obat suppositoria. Suppositoria. Itu obat bentuknya kapsul yang mana ini juga dimasukkan, mohon maaf, ke dalam anus atau ke dalam farji, ke dalam vagina ya, mohon maaf. Obat yang dimasukkan ke dalam anus atau ke dalam farji seperti itu. Ini juga membatalkan puasa dalam mazhab Syafi'i karena tadi satu lagi masuk melalui apa? Masuk melalui rongga terbuka. Ya, masuk melalui saluran yang terbuka. Swab membatalkan enggak swab? Swab. Siapa yang pernah swab? Zaman sekarang masih ada swab enggak? Enggak ada lagi ya. Tahun 2020 itu sudah 5 tahun lalu ternyata. Ya, swab atau dimasukin alat itu untuk ngecek ada virus apa ya, ada virus apa yang ada di dalam tubuh. Maka pengambilan spesimen ini dengan cara swab ini membatalkan puasa karena alat itu melebihi pangkal hidung, melebihi pangkal hidung sampai ke dalam. Ya, ini melebihi pangkal hidung, nah ini membatalkan puasa dalam mazhab Syafi'i. Memakai celak batal enggak? Memakai celak ini tidak membatalkan puasa,
tidak membatalkan puasa karena dia masih di bagian luar mata, ya masih di bagian luar mata. Taib. Kemudian infus dalam mazhab Syafi'i membatalkan enggak? Hah? Batal enggak? Tidak membatalkan puasa. Ya. Kenapa? Karena tidak melalui saluran terbuka. Ya, tidak melalui saluran terbuka. Ada yang diinfus dari hidung. Infus itu pakai jarum, ya, infus itu pakai jarum di tangan. Di ditaruh, walaupun infusnya itu infus yang ada energi, infus yang menggantikan makanan, maka dalam mazhab Syafi'i tidak batalkan puasa, ya karena tidak melalui manfazul maftuh yang telah disebutkan tadi. Obat tetes mata batal enggak? Ada dua pendapat dalam mazhab Syafi'i, ya ini dijelaskan oleh Al-Ustaz Fandi. Yang pendapat pertama tadi, dan ini pendapat yang dipilih oleh ini pendapatnya mu'tamad dalam mazhab, bahwasanya obat tetes mata itu tidak membatalkan puasa. Obat tetes mata tidak membatalkan puasa karena mata itu bukan termasuk al-manfazul maftuh. Mata bukan termasuk al-manfazul maftuh. Ini yang mu'tamad. Sedangkan tadi yang disampaikan oleh penulis itu yang dipilih oleh penulis, bahwasanya mata itu termasuk al-manfazul maftuh. Jadi kalau menggunakan obat tetes mata maka membatalkan puasa. Ya maka membatalkan puasa. Maka pilih pendapat yang mana? Lebih hati-hati, kalau tidak ada urgensi seperti itu tinggalkan. Ya kalau pengen lebih hati-hati tinggalkan. Karena kalau misalnya kita gunakan terjatuh dalam khilaf, ya terjatuh dalam khilaf, dan kita belum punya alat untuk menguatkan atau untuk condong kemana pendapat yang lebih kuat seperti itu, maka ya untuk hati-hati kita tinggalkan. Nah, pasta gigi batal enggak? Hah? Batal kalau dimakan. Ya. Pasta gigi, tapi kalau tidak dimakan tidak membatalkan. Ya, pasta gigi ini tidak membatalkan puasa. Ya, tidak membatalkan puasa. Selagi nanti misalnya ada zat yang tidak bercampur sama air liur, kemudian air liurnya ditelan seperti itu ya. Kalau itu tadi bercampur sama air liur, kemudian air liurnya ditelan, ini bisa membatalkan puasa. Ya, maka ini sekian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah beberapa hukum kontemporer yang disampaikan oleh pembuat modul ini, ya Ustaz Fandi Abu Syarifah hafizahullah taala, mengutip dari mazhab Syafi'i dan juga beberapa faedah yang beliau sampaikan di sini. Kemudian pembatal yang ketiga, kita lanjutkan sedikit ya. Pembatal yang ketiga. Pembatal yang ketiga ini adalah muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja. Ya. Muntah dengan sengaja ini membatalkan puasa. Walaupun tidak ada sesuatu yang masuk ke dalam tenggorokan. Walaupun tidak ada sesuatu yang masuk ke dalam tenggorokan. Misalnya antum masukkan jari ya ke dalam tenggorokan, muntah seperti itu membatalkan puasa. Tapi kalau tidak memasukkan sesuatu dalam tenggorokan, bisa tidak muntah dengan sengaja? Bisa. Antum sengaja cari hewan yang sudah mati, ya hewan sudah mati, sudah ada, mohon maaf, belatungnya seperti itu, ya antum liatin sampai muntah, itu sengaja, batal puasanya. Ya, batal puasanya. Karena dia cari cara untuk muntah dengan sengaja, dicarinya. Atau dia mendekati bau yang membuat dia muntah seperti itu, bau busuk yang membuat dia muntah, dia sengaja cari tempat yang baunya busuk, dia dekati supaya muntah, maka ini membatalkan puasa. Ini membatalkan puasa. Ya, kalau tidak sengaja muntah, ya contohnya misalnya lagi enggak sengaja muntah. Ya contohnya misalnya lagi jalan seperti itu, kemudian ada rasa mual, tiba-tiba muntah, ini tidak sengaja muntah ketika lagi puasa, maka tidak membatalkan
puasa. Ya, ini diambil dari hadis Nabi SAW yang dikeluarkan oleh Abu Dawud, man dzara'ahu qai'un wa huwa sha'imun falaysa 'alaihi qada. Barang siapa yang tidak bisa menahan muntah saat puasa, maka tidak ada qada baginya. Maka tidak ada qada baginya. Wa in istasqa falyaqdi. Dan kalau misalnya dia muntah dengan sengaja, maka wajib atasnya qada. Maka wajib atasnya qada. Mengenai qada ini ana teringat sesuatu tentang orang yang koma kemarin ya, pada pembahasan pekan lalu. Orang yang koma. Orang yang koma ini dia itu pingsan atau hilang akal? Orang yang koma ini jatuhnya pingsan atau hilang akal? Hah? Karena ulama membedakan, dalam mazhab Syafi'i tadi dibedakan orang yang majnun, orang yang hilang akal, gila, dengan orang yang pingsan. Kalau dia gila, hilang akal, maka tidak ada qada, tidak ada fidyah. Kalau dia pingsan, tidak ada fidyah dan dia wajib qada. Nah, koma ini apa? Koma ini pingsan atau hilang akal? Wallah alam, ini perlu dikaji ya, ini perlu dicari lagi. Dan Anda tadi sempat bertanya kepada beberapa teman yang tahu tentang hal ini. Anda tanya, koma itu hilang akal atau pingsan atau masih ada kesadarannya? Atau sama seperti orang gila koma ini? Dia katakan bahwasanya gila, koma itu seperti orang gila, dalam artian tidak ada kesadaran, betul-betul tidak ada akal, sudah hilang. Jadi kalau misalnya dia tidak ada akal, maka tidak ada hukum taklif, karena tidak ada syarat wajib bagi dirinya. Akalnya sudah hilang, berarti dia tidak ada qada dan juga tidak membayar fidyah. Ya. Atau misalnya dia koma, tapi akalnya misalnya kita katakan dia masih ada akal, dia masih ada akalnya, masih berjalan akalnya. Tapi dia koma dan kata dokter bahwasanya dia ini tidak diharapkan kesembuhan. Orang ini tidak diharapkan kesembuhannya, kayak tadi misalnya lama seperti itu. Ya, maka wajib qada atau tidak? Hah? Orang yang sakitnya menahun, berarti jatuhnya apa? Tidak mampu, ya. Kalau tidak mampu, wajibnya apa? Qada atau fidyah? Fidyah, yang bayar fidyah, seperti itu. Makanya kita tahu dulu komanya ini apa maksudnya? Koma itu apakah hilang kesadaran, hilang akal seperti itu, sama seperti orang gila atau bukan? Adapun orang yang koma 3 hari, itu pingsan atau gila itu, atau hilang akal? Itu pingsan, yaitu pingsan. 3 hari koma itu pingsan, maka 3 hari ini dia qada, ya 3 hari ini dia qada. Wallahu alam bissawab. Ini perlu dikaji lebih dalam lagi, apa koma itu maksudnya apa? Ya, dokter mungkin bisa menjelaskan tentang koma ini, apa maksud koma itu? Apakah dia seperti orang yang gila, betul-betul hilang akalnya, atau dia dihukumi seperti orang yang sakit? Kalau sakit, maka ada qada, seperti pingsan, sakit. Kalau orang yang sakit ketika tidak puasa dia ada qada, maka orang yang koma juga ketika dia masih ada kesadaran sakit dihukumi ada qada. Atau dia dilihat lagi komanya ini yang tidak ada harapan sembuh, ya tidak ada harapan sembuh. Kalau tidak ada harapan sembuh maka tidak ada qada tapi wajib bayar fidyah. Wallahu alam bissawab. Taib, ya kita mungkin sampai di situ dulu pembahasan pembatal puasa ini. Masih ada beberapa lagi tentang pembatal puasa, ya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai di sini. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita pada pekan depan biiznillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.